A is for apple. Nah, B is for balloon. C is for cat. halo semuanya. Di video kali ini saya mau nge-review soundbook yang saya beli untuk Nara. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Jadi teman-teman, ini dia soundbooknya, ini masih dalam kotaknya, tapi ini udah nggak baru ya, ini udah dibuka. Jadi sebenarnya soundbook ini tuh untuk anak usia 3 tahun ke atas. Nah seperti ini. Di sini emang saya sengaja aja sih beliin untuk Nara karena Nara tuh kayak lagi tertarik sama bunyi-bunyian. Kenapa juga saya tuh ngebeliin Nara ini lebih awal? Karena untuk mengurangi itu ya, mengurangi mainan gadget. Karena akhir-akhir ini Nara kayaknya lagi suka main HP. Jadi di sini saya tuh sengaja beliin buku yang emang ada suaranya. Oke, jadi ini nama bukunya itu My English Book. My English e-book gitu ya, seperti ini teman-teman. Jadi dalamnya itu nanti bakal seperti ini bukunya, dan di belakangnya tuh udah ada kayak klaim-klaim sama keterangannya gitu ya. Gimana cara ngoperasiin buku ini, seperti itu. Dan buku ini itu buatan Cina. Nah, di sini udah ada warningnya kalau ini tuh small part. Jadi karena ini kan dalamnya tuh tipis dan ini tidak untuk anak di bawah 3 tahun. Nah, tapi ini kalau main sama Nara sih tetap didampingi ya. Dan ini itu menggunakan baterai seperti ini untuk keterangan di boxnya ya. Lalu di sini udah ada sih keterangan-keterangan lainnya untuk gimana kita ngaktifin dan ada apa aja fitur-fiturnya di buku ini, seperti itu. Nanti kita bakal buka. Dan saya tuh beli buku ini tuh sekitar 123.000 kalau nggak salah. Nanti saya bakal cantumin di description box. Sebenarnya masih banyak sih buku apa ya, soundbook itu yang bagus gitu ya, yang mungkin di atasnya ini ya, mungkin lebih menarik gitu ya. Cuman saya menyesuaikan juga dengan budget, dan saya juga penasaran sih sebenarnya karena kayaknya jarang banget yang milih kayak gini gitu. Saya penasaran bagus apa enggak gitu. Oke, kita langsung buka aja ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini dia boxnya, seperti ini ya bukunya. Kita buka seperti ini. Tadang, jadi ini dia bukunya. Ini bukunya, terus di belakang sini itu tempat baterainya. Nah waktu beli ini itu nggak langsung baterainya ya. Jadi ini baterainya kita beli terpisah. Baru kita pasangin di sini. Bukunya seperti ini. Di sini untuk keterangan boxnya itu kita bisa ngontrol volumenya. Terus di sini ada untuk mengulangi katanya ya, untuk nge-repeat kata-kata seperti itu. Lalu ada lagunya juga. Ada spelling ini ya katanya. Untuk ini ya kayak abjadnya gitu untuk spellingnya. Terus ada tombol on off, ada kayak tombol kuisnya juga seperti itu. Nah terus nanti katanya di dalam bukunya itu ada kayak tombol go. Jadi setiap kita memulai lembaran baru atau kayak ingin apa kosakata baru gitu ya, setiap memulai lembaran baru, selalu setiap kita memulai lembaran baru itu kita bisa memencet go gitu katanya untuk di keterangannya ya. Jadi di sini saya langsung praktekin aja seperti ini. Tapi sebelum saya praktekin, saya tunjukin dulu ya dalamnya seperti apa. Jadi untuk covernya ini, cover luarnya ini cukup tebal ya teman-teman, seperti ini. Nah untuk lembar pertamanya seperti ini. Nah ini kan udah saya masukin baterainya. Untuk nyalain kita tekan tombol on. Nah jadi kayak ada openingnya gitu ya, kayak welcoming gitu. Kita udah bisa memulai mainannya, main apa ya, kayak ya permainan gitulah ini seperti. Jadi di sini kita itu ngajak anak itu bermain sambil belajar. Nah, jadi untuk lembar pertama setiap kita memulai lembar baru, kita pencet go. Seperti ini ya teman-teman, ini saya pencet go-nya. Nah, jadi go udah. Jadi di sini saya milih untuk word-nya aja ya, untuk kata. Oke, jadi ini untuk word. A is for apple. Nah, B is for balloon. C is for cat. nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kayak misalnya apple, di sini bilang A is for apple kayak gitu, B for balloon kayak gitu. Lalu kalau kita mau kayak nge-repeat, ngulang, C is for cat. nah itu untuk ngulangin lagi. Misalnya kita mencet A is for apple. kita mengulang lagi, kita bisa. A is for apple. Jadi kita nggak perlu pencet ini lagi, tinggal di repeatnya aja.
Lalu kalau kita mau spelling, kita bisa, ini kan, A is for apple. nah untuk spellingnya kita tinggal tekan tombol yang, Learn the spelling of the word. Apple. A, P, P, L, E. Apple. nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi memang untuk anak usia 3 tahun ke atas sebenarnya. Oh ya, di sini juga ada, sebenarnya ada pennya gitu ya untuk mencet. Apple. A, P, P, L, E. Apple. Nah, jadi ada pennya gini, cuman saya tuh kayak lebih suka pakai jari yang nyentuh langsung gitu. Nah, kalau untuk Nara sih kadang dia mau nyentuhnya pakai tangan langsung, pakai jari, kadang juga pakai ini gitu. Jadi tergantung anaknya nyamannya pakai apa. Nah, ini untuk lembar pertama udah ya teman-teman. Lembar pertama itu dari A sampai M seperti ini. Lalu di sini, oh ya untuk lembar ini tuh kayak penjelasan ya, kayak kucing itu apa, seperti itu kayak penjelasannya gitu. Tapi menurut saya ini sih kayak textbook banget ya, ini kayak untuk orang tuanya, untuk description ke anaknya, misalnya apel, apa, seperti itu, kucing, seperti itu. Lalu lembar kedua sama, di sebelah sininya itu penjelasan mengenai kata-kata yang di sini ya. Nah, untuk memulai lembar baru seperti biasa ya, harus tekan go-nya dulu. Oke, go. Jadi N, O, P, Q. coba kita tes. Let's learn the word one by one. Nah, ini untuk word-nya. N is for nurse. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk lembar kedua. Jadi lembar kedua itu masih abjad, sama ada kata-kata juga ya, kayak untuk hewannya, untuk pekerjaan. Jadi kayak nyampur gitu ya. Lalu lembar ketiga, seperti biasa memulai lembar baru kita tekan go. Jadi go-nya itu nggak di satu tempat ya, kayak pindah-pindah gitu, tempatnya makin ya, jadi kayak untuk pusat. Mungkin kabelnya ya teman-teman. Jadi semuanya sebenarnya P is for panda. oh. Jadi sebenarnya pusat dari tombolnya tuh kayaknya ada di lembar terakhir. Makanya ini bukunya tipis banget dan setiap tombol go-nya tuh berbeda letaknya di setiap lembar. Oke, kita langsung ke lembar ini ya, buah-buahan. Kita tekan go-nya ini paling bawah. Enggak paling bawah sih, di tengah ya. Oke. Jadi di sini ada Mango. mangga seperti itu. Oh ya, sebelum lembar buah-buahan ini masih ada hewan-hewan gitu. Saya tekan lagi go-nya. Nih, Giraffe. Camel. seperti itu. Lalu kalau kita mau kuis bisa ya teman-teman, kita tinggal pencet di tombol sini yang tertulis tanda Are you tanya. ready? Let's go. Where is N? Where is Anne? Kita tinggal pencet. Yes, you're right. Nah, seperti itu. Kalau You find fox. fox ya, fox, ini fox, cuman di sini saya pura-pura mencet yang lain. Nah, Sorry, this is a mistake. This is wolf. nah jadi Try it again. nah jadi You find fox. jadi kita ulang sekali lagi ya teman-teman untuk ininya, untuk kuisnya ya. Di sini saya pencet lagi tanda tanyanya. Let's go. Where is bird? Where is bird? Bird yang ini, tapi saya pura-pura aja mencet tombol lain ya. Sorry, this is a mistake. This is cow. Try it again. Where is bird? Nah, jadi kan tadi saya salah mencetnya. Harusnya bird mencet ini, tapi saya mencetnya cow, sapi. Nah, nanti kita pencet lagi. Yes, you're right. Can you find camel? Jadi udah ya untuk mainannya. Di sini saya kembalikan ke Let's Word. learn the word one by one. Jadi untuk kuisnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya lebih ngajarin anak itu bermain sambil belajar bahasa Inggris seperti itu. Cuman untuk lembar ini ada yang agak saya kayak rasa aneh ya untuk suaranya, kita denger aja. Untuk suara semut ya, ini kan langsung hewannya, terus langsung selain disebutin nama hewannya itu juga suaranya. Nah untuk semut tuh kayak aneh bunyinya. Nah, suara semutnya di sini malah kayak suara jangkrik. Itu aja sih yang janggal, sama kupu-kupu. Nah, setahu saya kupu-kupu sih nggak ada suara ya teman-teman, tapi di sini diisi suara. Butterfly. Nah,
Suara kupu-kupunya kayak suara kelelawar teman-teman. Ini nggak tahu ya saya yang salah apa emang dari sananya. Tapi untuk yang lainnya sih nggak ada masalah. Oke, selanjutnya ke lembar buah-buahan. Ini tekan go lagi. Mango. Cantaloupe. Jadi seperti itu ya. Lalu di sini ada bagian sayur mayur seperti ini, dan di sini ada warna. Nah di sini juga ada kayak tambahan. Kita bisa explain ke anaknya kalau misalnya warna biru tuh apa aja nih. Ada lautan, langit, ada blueberry seperti itu sih. Jadi di sini tuh kayak penjelasan dari warna-warna di sini. Oh ya ada bentuk juga ya, ada shape di bagian atasnya. Dan lembar terakhir itu ada apa ya, ini kayak kendaraan gitu, bukan kayak kendaraan, emang kendaraan gitu. Motorcycle. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk lembarnya udah saya bilang tadi ya, ini emang tipis karena kayaknya kalau kita mencet itu emang kabel-kabelnya kayaknya berada di lembaran terakhir ini. Makanya kalau setiap kita memulai lembar baru, kita harus mencet go-nya. Nah kayak ini ya, ini saya kan nggak mencet go-nya, saya tekan, ini harusnya kan mango. Motorcycle. Nah, jadi kacau ya karena belum tekan go-nya, malah dia ke lembar belakang. Seperti itu. Oke, itu dia untuk isi bukunya. Terus tadi ada volumenya juga ya. Ini saya tekan go dulu. Mango. Nah, jadi lebih pelan ya. Volumenya bisa besar, bisa kecil. Dan menurut saya volumenya ini cukup besar ya. Maksudnya nggak yang kecil gitu suaranya, enggak. Jadi menurut saya bagus lah untuk volumenya. Lalu di sini ada lagu. Ini yang Nara suka ya. Tombol ini yang sering dimainin. Jadi untuk lagunya tuh ada 3 aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia mengenai Soundsbook ini. Oh ya, tadi udah saya bilang ya untuk 3 tahun ke atas. Dan di bukunya sini juga ditulis tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 3 tahun. Seperti itu karena emang bagian dalamnya ini tipis ya. Lembarannya ini tipis karena kan kalau masih usia di bawah 3 tahun takutnya malah disobek-sobek gitu bukunya. Terus juga kan di sini kayak ada alfabet itu ya, spelling itu kayaknya kalau baru setahun kayaknya belum begitu paham. Nah makanya kayak untuk Nara tuh saya kayak lebih ke buah-buahannya seperti itu, buah-buahan, lebih ke hewan-hewannya gitu karena kan di sini selain disebutkan nama hewannya ada suaranya juga. Cuman ada beberapa yang kayaknya nggak pas, itu kayaknya saya skip aja gitu. Kayak yang kupu-kupu tadi ya sama semut itu bunyinya nggak saya kayak suruh Nara ulangi, enggak, karena agak ragu sih apa bener suara kupu-kupunya seperti itu. Tapi untuk keseluruhannya sih menurut saya bagus dan menarik ya, walaupun Nara belum begitu tertarik untuk memainkan buku ini. Mungkin kalau udah 3 tahun ke atas mungkin bakal suka ya. Nah kenapa juga saya ingin nge-review ini, mungkin bisa jadi ini ya kayak gambaran untuk teman-teman, karena saya juga sebelum nyari buku untuk Nara, sebelum membeli buku untuk Nara itu saya juga nyari reviewnya dan emang lumayan susah nyari review Soundsbook itu. Kebanyakan Soundsbooknya itu kayak satu tema gitu. Jadi misalnya white animal gitu. Jadi nanti di situ tuh cuman ada hewan-hewan liar aja dan juga suaranya seperti itu. Terus kayak suara-suara kendaraan gitu ya. Kayak jenis-jenis kendaraan, dan itu satu buku cuman ngejelasin tentang kendaraan, misalnya mobil apa gitu. Mobil suaranya seperti ini, seperti itu. Jadi kayak satu buku kayak mengkhusus ya topiknya seperti itu. Dan sedangkan kalau buku ini itu kayak lebih bervariasi ya, jadi kayak komplit gitu. Walaupun mungkin tidak semua buah-buahan ada di sini, tidak semua buah-buahan atau hewan-hewan itu dicantumin di sini, tapi setidaknya udah cukup komplit gitu. Nah ini tadi kayaknya terlanggar nih. Ini ada apa nih untuk berhitung juga nih, 1, 2, 3 nih. Udah langsung dicontohin pula kayak ini bolanya ada 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi kita kan bisa sambil ngajarin anak gitu. Tapi waktu awal datang sih buku ini Nara suka, cuman makin kesini ya biasa lah ya usia toddler, nggak bisa fokus di satu mainan itu lama gitu, pasti fokusnya cuman berapa menit aja. Tapi menurut saya buku ini cukup recommended ya.
sesuai juga dengan harganya. Mungkin masih banyak di luar sana yang lebih bagus, mungkin dengan budgetnya juga yang mungkin lebih tinggi sedikit. Oke teman-teman, jadi demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi salah satu referensi juga bagi teman-teman yang mungkin lagi nyari buku untuk anaknya. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share di sosmed teman-teman. Kalau mau menambahkan, mau sharing, mau request, mau bertanya, ataupun mau memberi saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!